Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan Allah. Kami merindukan suara Tuhan boleh berbicara di dalam hidup kami. Hati kami buka agar Roh Kudus memperbarui hidup kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami sebagai manusia berdosa tidak mampu untuk merubah hati kami. Hanya Engkau sajalah yang mampu merubah kami, dan melalui firman-Mu ya Tuhan, hati kami dapat melihat kebenaran, dan kami pun juga boleh dituntun oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, setiap diri kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami. Terpuja nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bahasa roh, bukti kehadiran Allah, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahasa roh adalah salah satu karunia rohani yang sering diperdebatkan dalam kalangan kekristenan. Isu-isu yang diperdebatkan adalah apakah karunia ini menentukan tingkat kerohanian seseorang. Kalau memakai bahasa roh, maka kerohaniannya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki bahasa roh. Apakah orang yang percaya itu harus memiliki bahasa roh? Kalau dia tidak memiliki bahasa roh, maka dia bukanlah orang percaya. Apakah bahasa roh ini adalah prasyarat dari keselamatan? Nah saudara, ini adalah isu-isu yang sering kali diperdebatkan. Dan renungan hari ini memang kita tidak membahas isu-isunya, tetapi mari kita lihat dari Kisah Para Rasul. Saudara, pembahasan karunia bahasa roh di dalam Alkitab memang bisa ditemukan dalam dua bagian. Yaitu bagian pertama dalam kitab Kisah Para Rasul yang membahas bahasa roh itu sebagai bukti kehadiran Allah di daerah-daerah yang pertama kali Injil itu diberitakan. Kemudian bagian yang kedua adalah 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai 14 yang membahas implementasi bahasa roh itu atau karunia roh itu di dalam pertemuan jemaat. Saudara, di dalam renungan kita hari ini kita tidak bahas bagian yang kedua, tetapi kita membahas bagian yang pertama, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita menyelidiki struktur kitabnya, maka kita pertama-tama harus lihat dari pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saudara, di sana Yesus berjanji kepada murid-murid bahwa mereka akan menerima Roh Kudus yang kemudian mereka akan punya kuasa untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kitab ini selanjutnya sebenarnya menceritakan bagaimana Injil itu diberitakan sesuai tahapan yang ditulis di dalam ayat yang ke-8 itu. Setiap kali Injil memasuki tahapan baru, maka Roh Kudus itu memberikan karunia bahasa roh untuk membuktikan kehadiran Allah. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Peristiwa berbahasa roh yang pertama itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Waktu itu saudara, Roh Kudus itu turun dan para murid mempraktikkan karunia bahasa roh untuk menandakan Injil mulai diberitakan di Yerusalem dan Yudea. Kemudian peristiwa berbahasa roh yang kedua tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 48. Saudara, kisah itu menandai masuknya Injil di Samaria. Dan pekabaran Injil ini kepada bangsa yang bukan Yahudi.
Dan peristiwa yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, terambil atau terlihat dan tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai ke-7 di kota Efesus. Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat itu kota Efesus adalah pusat perdagangan dan kebudayaan dunia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hadirnya Injil di kota Efesus menandakan bahwa Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebagai catatan bagi kita semua, di dalam peristiwa pertama sampai peristiwa yang kedua, ada rentan waktu selama 10 tahun. Dan peristiwa yang kedua sampai peristiwa yang ketiga itu mempunyai rentan waktu selama 15 tahun. Selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa roh itu dimanifestasikan di dalam bentuk kemampuan berbicara dalam bahasa yang belum pernah dipelajari. Misalkan saja di dalam pasal 2 ayat yang 9 sampai yang 11 tercatat bahwa ada orang-orang dari 15 daerah yang mendengar para rasul berbicara di dalam bahasa mereka. Selain itu, Alkitab juga tidak mencatat adanya penerjemahan atau penafsiran atas dua peristiwa lainnya. Saudara, berdasarkan pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu memanggil umatnya untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu menyertai para pekabar Injil dan mengaruniakan bahasa roh saat orang-orang meragukan kehadiran mereka sebagai utusan dari Allah. Dalam hal inilah saudara, kita bisa melihat bahwa wujud bahasa roh itu diberikan merupakan sebuah kemampuan berbicara bahasa asing tanpa lebih dahulu mempelajari. Saudara, sekali lagi, dari Kisah Para Rasul ini, kita bisa melihat bahwa Allah memang memanggil kita untuk memberitakan Injil, dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menyatakan Injil itu. Bagaimana dengan respon kita, saudara? Apakah kita terus-menerus setia meresponi panggilan Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya? Saudara, orang-orang yang belum percaya itu ada di sekitar kita. Mungkin saudara itu adalah keluarga kita. Mungkin itu adalah keluarga besar kita. Mungkin itu adalah teman sekantor kita, teman kerja kita, ataupun juga sahabat-sahabat kita. Saudara, mari mintalah pertolongan dari Allah supaya kita dimampukan untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Sehingga pada akhirnya memang kabar Injil itu bukan hanya kita rasakan, bukan hanya kita yang alami, tetapi juga orang-orang lain yang kita cintai, yang kita kasihi, orang-orang berdosa, mereka bisa mendengarkan Injil itu dan mereka percaya. Mari bertekunlah terus dalam mengabarkan Injil sampai memang Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama berdoa kepada Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami. Kami melihat di dalam Kisah Para Rasul, Engkau adalah Allah yang menuntun para rasul untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sebelumnya belum mendengarkan Injil. Waktu itu ya Tuhan, orang-orang memang berada di dalam daerah mereka masing-masing dengan bahasa mereka masing-masing, dan melalui pertolongan Roh Kudus maka para rasul itu bisa berbicara berbahasa roh sehingga orang-orang dari berbagai daerah bisa mendengarkan Injil dengan bahasa mereka masing-masing. Oh Tuhan, sungguh kami takjub, kami begitu kagum oleh karena karya-Mu yang begitu ajaib. Maka Tuhan, kami sebagai orang percaya, kami juga rindu hidup kami pun juga dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, mampukan kami untuk menyatakan kabar Injil itu kepada orang-orang sekitar kami yang belum percaya. Mungkin hari ini ya Tuhan, ada keluarga kami yang belum percaya. Kami memohon Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau memakai kami untuk menyampaikan kabar baik ini kepada mereka. Kami pun juga memohon, kalau ada sahabat-sahabat kami yang mungkin belum pernah mendengarkan Injil, biarnya Roh Kudus memakai kami, memampukan kami
untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Ya Tuhan, kami sekali lagi memohon kepadamu dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.